Baiklah ya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi, histogram dan poligon dari soal berikut. Perhatikan, setelah mempelajari cara membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram dan poligon, lakukan kegiatan berikut dengan cara melengkapi isian titik-titik. Buatlah data usia 50 orang karyawan PT Royal Abadi. Jadi ini adalah usia 50 orang karyawan PT Royal Abadi. Langkah pertama untuk membuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan jangkauan. Menentukan jangkauan, banyaknya data, ada berapa banyaknya data? Banyaknya data ada 50. Banyaknya data adalah 50. Data yang terkecil adalah di sini kita lihat paling kecil nilainya adalah 16. Data terbesar adalah di sini data terbesar nilai yang paling besar adalah 80. Berapa data terbesar sini? Oh ya, 64. Jangkauan itu rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti 64 dikurangi 16. 64 dikurangi 16 adalah 48. Nah, ini yang pertama ya. Ingat, rumusnya jangkauan apa? Data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. N-nya itu ya, N-nya itu adalah banyaknya data. Banyaknya data berapa? 50. 1 ditambah 3,3. Log 50 adalah 1,7. 3,3 kali 1,7 ini dikalikan terlebih dahulu, jawabannya 5,6. 5,6 ditambah 1 berapa? 6,6. Kalau dibulatkan menjadi 7. Ya. Bagaimana? Masih belum jelas? Kemudian yang dicari adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya adalah jangkauan per banyaknya kelas. Jangkauannya ada berapa jangkauannya? Jangkauannya ada 48. Dibagi berapa? 7. Maka dibulatkan ke atas, ini ketemu 6,86 menjadi 7. Kemudian menentukan interval kelas. Interval kelas pertama adalah nilai paling kecil. Berapa nilai kecilnya? 16. Kemudian batas atas yaitu batas bawah ditambah P dikurangi 1. P-nya ini adalah panjang kelas ya, atau interval. Maka 16 ditambah 7 dikurangi 1. Berapa 7 kurangi 1? 6. 16 ditambah 6 berarti 22. Jadi interval kelas pertamanya adalah 16 sampai 22. Batas bawah interval kelas kedua, maka batas bawah ditambah ini ya, ini batas atas kelas pertama ditambah berapa? 1. Berapa batas atas kelas pertama? 23. Kemudian batas atasnya di sini, batas bawah ditambah P dikurangi 1. 23 ditambah 6 adalah 29. Cara ini tidak harus karena banyak cara untuk menentukan, tapi intinya pada kelas pertama itu selalu batas bawahnya adalah data yang terkecil. Kemudian interval kelas ketiga ya, batas atas kelas kedua ditambah 1. Berarti 29 ditambah 1 sama dengan 30. Kemudian batas atas kelas ketiga, batas bawah ditambah P dikurangi 1. 30 ditambah 7 dikurangi 1, maka di sini jamnya adalah 36. Jadi interval ini kelas ketiga. Jadi interval kelas ketiga ya. Maaf ini bukan pertama.
Berarti ketiga adalah berapa di sini? 30 sampai 36. Dengan cara yang sama maka didapat interval kelas keempat yaitu 37 sampai 43, kemudian 44 sampai 50, kemudian 51 sampai 57, dan terakhir kelas ke-7 karena tadi kita ngitung banyaknya kelas 7. 51 sampai 57 berarti ini 58 sampai 64. Nah, kemudian dibuat tabel. Tabelnya seperti ini. Tadi kan usia ya, ini usianya kelas pertama intervalnya ini 16 sampai 22. Ini kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bagaimana caranya mencari frekuensi? Caranya mencari frekuensi ya, interval di sini di antara 16 sampai 22. Kita cari di sini mana yang nilainya di antara itu 16 sampai 22. Kita hitung 16 sampai 22 ada enggak? Oh, ini ada 1. Terus di sini 2, 3, 4. Ini 5, 6. Sini 7, 8, 9, 10. Jadi yang belum 11 ya. Jadi caranya mencari seperti itu, mendapatkan jumlahnya adalah 11. Kemudian selanjutnya seperti ini ya, sama. Kelas kedua menentukan frekuensinya juga sama, cari nilai di antara 23 sampai 29. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat histogram dan poligon. Langkah pertama membuat histogram ya, ini ada 7 kelas ya. Berarti kita buat ini sumbu X-nya ini adalah kita membuat kelasnya ini ya, intervalnya ada 7 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada histogram atau poligon ini kadang sumbu X-nya adalah seperti ini, kadang menggunakan tepi bawah ya, menggunakan tepi bawah kelas pertama, di sini tepi bawah kelas kedua, ini tepi bawah kelas ketiga ya, biasanya begitu. Tapi kalau yang sumbu Y ini menyatakan banyaknya ya, banyaknya atau yang dinyatakan dengan frekuensi. Apa perbedaan histogram dengan diagram batang? Kalau pada diagram batang ini ada renggangannya ya. Nah, tidak ada maknanya yang bawahnya sini. Tapi kalau pada histogram ada, ini harus gandeng. Nah, ini namanya histogram. Nah, sekarang kita buat yang mudah dulu ya. Adalah kelas pertama. Kelas pertama itu 16 sampai 22. 16 sampai 22 ini kelasnya ini. Ini ya, kelasnya di sini. Berapa frekuensinya? Ada 11. Kemudian kita tarik kotak 11. Kemudian kelas kedua ada berapa? 13 seperti ini sampai kelas ke-7. Setelah jadi histogram baru kita membuat poligon. Bagaimana cara membuat poligon? Ambil tengah-tengahnya di sini. Ini kita ambil tengahnya. Ini bukan tengahnya ya. Jadi kemudian antara titik di pertengahan batang ini kita hubungkan. Nah, garis yang dihubungkan ini yang berwarna hitam ini adalah dikenal dengan poligon. Ya, paham ya kira-kira? Poligon itu biasanya sebelah sini bisa menggunakan nilai tengah. Biasanya nilai tengah. Ingat tadi rumusnya apa? Nilai tengah. Batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Bagaimana jika belum paham? Silakan lagi lihat video pembahasan soal-soal yang lain.